usianya panjang, sehat, kuat, betul. Karena yang dikonsumsi adalah yang alami. Nah itu pentingnya Bapak Ibu menjaga kesehatan itu kalau ingin ikuti Rasulullah. Ya, Rasulullah itu Ibu kenapa sehat? Karena konsumsinya konsumsi kurma. Kurma itu sebagai sumber tenaga. Jadi Rasulullah fisik nate kuat. Ya, tenaga nate aduh gede gitu kan. Ditantang bulan oleh Rukana, jago bulan di Jazirah Arab, kalah Rukana. Nantang lagi, kalah lagi, nantang lagi, kalah lagi. Gitu Ibu, ya. Nah, kenapa Rasulullah fisiknya kuat? Rasul juga manusia bukan malaikat. Tidak cukup hanya doa saja untuk sehat itu, harus ada ikhtiar, betul kan? Ya doa, ikhtiar, baru tawakal gitu kan. Nah, kita di bab ikhtiarnya, doanya oke, karena umat Islam mungkin sholat. Dalam gerakan sholat itu luar biasa untuk kesehatan. Ya, Ibu saat ruku saja sedang melancarkan peredaran darah di tubuh bagian tengah. Ibu sedang sujud itu ada satu bagian otak yang tidak teraliri darah Ibu oleh pompa jantung. Kecuali pada saat sujud ya. Tapi kalau umat Islam teh ruku sujud tapi banyak yang sekeluk. Banyak yang asam urat betul. Banyak yang darah tinggi ya, macam-macam Ibu ya. Banyak yang penyakit jantung. Nah, itu ada di ikhtiarnya. Nah, makanya tadi Rasulullah juga manusia bukan malaikat. Ada ikhtiarnya Ibu. Nah, ikhtiar terbaik salah satunya untuk sumber tenaganya yaitu konsumsinya kurma. Terus apalagi ibu hamil, di sini ada kurmanya Ibu. Kenapa tadi Pak Jamal ngasih testimoni anak-anak TK di sekolah yang beliau, karena istri beliau Bu Seni juga kepala sekolah pendidikan usia dini ngasih testimoni. Bahkan yang ngasih testimoninya bukan beliau, tetangganya ya Pak, ya orang tua siswa. Jadi bulan Ramadan kemarin testimoninya ini kata Ibu tamat sahurnya. Padahal susah sahur kan kalau sahur. Males ya, jangankan anak-anak kita juga males makan. Masya Allah hanya dikasih 2-3 sendok. Nah, kenapa ini bagus untuk sumber tenaga? Karena di sini ada kurma. Gitu kan? Rasulullah tahun 11 kenabian itu baru diperintahkan perang Ibu. Usia 51 tahun perang, fisiknya kuat konsumsi kurma. Apalagi ibu hamil, ibu menyusui ya. Ini wajib kurma itu. Ya. Ini kalau masalah darah, orang ibu hamil itu nggak boleh anemia, nggak boleh kurang darah Ibu. Karena nanti pada perkembangan janinnya sangat berbahaya. Nah, untuk tubuh kita tidak anemia itu udah Allah ciptakan ini sari kurma itu. Di sini ada kurma. Yang kedua apa? Spirulina. Di sini ada spirulina. Zat besinya tinggi 58 kali bayam. Popeye makan bayam Bu. Kita punya spirulina 58 kali bayam. Makanya Masya Allah di Cianjur Ibu bidan-bidan sampai Busan beli ini extra. Bidan Leni, bidan Wati, bidan Siska gitu kan. Ya ada bidan Cucu Satsia. Macam-macam bidan Yeti. Ya, merasakan manfaat Ibu dari produk ini. Ibu hamil itu harus konsumsi madu dan kurma. Di sini ada madunya. Ya karena kalau rutin konsumsi madu dan kurma, janin itu akan keracunan dan rahim semakin kuat. Dibuktikan oleh Siti Maryam pada saat melahirkan Nabi Isa tubuhnya lemes. Allah perintahkan goyang-goyangkan pohon kurma sudah jatuh dimakan, menjadi sumber tenaga. Luar biasa. Orang yang melahirkan itu akan kehilangan satu tenaga, 2 darah. Udah Allah ciptakan solusinya yaitu kurma. Itu dasarnya kurma, insya Allah untuk sumber tenaga sangat baik. Yang kedua ini di sini sumber energinya Ibu ya. Selain kurma ada makanan raja tempo dulu yang rakyat jelata tidak boleh memakannya. Yaitu beras hitam. Ya. Jadi beras hitam itu khusus untuk makanan raja itu. Ternyata kualitasnya lebih hebat daripada beras merah. Apalagi dibandingkan dengan beras putih. Makanya banyak testimoni tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jamal. Ada seorang ibu namanya Bu Dewi Quraisy yang setiap pagi jalan 10.000 langkah. Tapi saya nggak lemas, nggak lelah katanya. Tidak letih, padahal cuma konsumsi 2-3 sendok. Nanya ada apa sih kandungannya di extra food ini? Ya saya jelaskan ada 2 sumber tenaga yang dahsyat luar biasa yaitu kurma dan beras hitam. Jadi kalau ibu nanti anak-anak pagi susah makan, cukup ibu 2-3 sendok terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Apalagi sebenarnya ibu jangan terlalu makan yang karbohidrat kalau pagi, karena nanti anak ibu pada saat belajar peredaran darahnya tidak lancar. Karena yang dimakan banyak mengandung gula. Kan gula itu karbohidrat, gula di sana glukosa itu. Gitu. Akhirnya hokcai mau balik ngacai di sana. Ending terus mah gorengan, terus mah bubur, terus pasian ibu pagi-pagi itu adalah buah-buahan. Nanti makannya pulang sekolah. Ya, dan terpenuhi insya Allah dengan ini. 1-2 sendok. Dan terus ibu tadi ya, kenapa Rasulullah sehat? Karena konsumsi madu. Jadi di sini ada madunya. Madu itu departemennya khusus pelindung usus ibu.
Kalau ibu nanti punya anak atau ibu sendiri punya kasus masalah di usus, mau kram usus, mau usus buntu, mau infeksi di usus, BAB tidak lancar, ibu mau ambeien, hajar dengan madu. Karena departemennya usus itu madu. Zaman Rasulullah ada yang sakit perut dikasihnya madu. Datang lagi tambah sakit, kasih lagi madu. Datang lagi semakin sakit, kasih lagi madu. Baru sembuh, jadi ada prosesnya. Jadi ibu harus sabar berobat itu. Ya jangan instan, betul kan? Iya. Kalau instan nanti merusak. Kayak tadi Bunda Ida, suami beliau ya sakitnya sakit darah tinggi, pakai obat kimia sintesis, kok larinya jadi ke lambung? Karena efek destruktif, merusak. Ya, ibu silakan baca. Kalau ibu sudah pakai obat kimia sintetis, baca di tuan Google tuh, klik efek sampingnya. Kalau nggak liver, lambung, ginjal, betul kan? Jantung itu. Ya, pantesan kok mengobati satu ininya kayak sembuh, tapi pada saat berhenti masih malah merembet ke organ yang lain. Itulah ibu kenapa pentingnya kita konsumsi yang alami. Nah di madu ini sangat luar biasa insya Allah. Ya, ada yang usus buntu ibu, anaknya seorang kepala anak kepala SMK anak teman guru di SMK PP, kuliah sekolahnya di Jogja. Ya, terus dia itu usus buntu, nangis nggak mau dioperasi. Kenapa? Karena dari satu kelasnya 4 orang yang usus buntu itu. Kenapa ibu? Karena makannya kan anak mungkin jauh dari orang tua, mie yang gitu-gitu ya, makanan-makanan yang kurang serat, kurang enzim, akhirnya kasusnya usus buntu. Cuma dia itu nangis nggak mau dioperasi. Kenapa? Karena yang 3 sudah dioperasi, yang 2 itu udah takdir Allah meninggal, yang 1 udah dioperasi banyak rasa. Jadi ngasih tahu ke anaknya, teman saya Bapak Uji namanya, kata yang sudah dioperasi, jangan dioperasi, ada banyak masalah. Nangis ya, dia Bapak Ujinya nelfon, saya bilang udahlah, stop aja makanan-makanan yang mengandung sodium kloret, mengandung deterjen, mengandung bahan makan yang mengandung zat aditif, yang terbuat dari terigu kayak mie, kue, roti dan sebagainya, itu berat nanti. Ya, hajar aja dengan madu, dengan buah-buahan. Alhamdulillah dengan izin Allah itu datang ke rumah, istrinya buet-buet pantang, alhamdulillah anak saya sembuh, gak sampai di operasi. Gitu ibu, madu itu luar biasa. Ya, jadi kalau ibu yakin kasih madu. Bu Eti Sweti, guru SMP 1 Kota Sukabumi, ibu sakit di perut kanan. Ya, sudah semua dokter katanya ditemui di Sukabumi, ada yang memvonis kista, ada yang memvonis kanker usus, ada yang memvonis usus buntu. Ya beliau ngejafri, saya jawab udah ibu perbanyak makan buah sayur, ajar dengan madu terus-terusan dengan izin Allah sekarang. Itulah itu hebatnya madu. Dan ini ya, enzimnya tinggi madu itu ibu. Makanya nanti kalau ibu konsumsi ada yang madu itu kok berbusa ya, terus kembung, itu menandakan enzim tinggi. Gitu ibu. Ya, sangat luar biasa. Enzim itu untuk imunitas tubuh salah satunya. Orang yang sering sakit, daya tahan tubuhnya jelek. Orang yang jarang sakit, daya tahan tubuhnya bagus. Kalau pengen daya tahan tubuh bagus, ikuti Rasulullah, konsumsi madu tiap hari. Ya, makanya kenapa kami menyarankan ya dengan Esrabun ini untuk nutrisi anak-anak, insya Allah luar biasa itu. Ada anak kepala SMK PP namanya Pak Katan Salman, istrinya Bu Yaumi, ngasih testimoni ibu, tiap bulan anaknya sakit dibawa ke dokter anak. Sekarang sudah 5 tahun lebih katanya nggak ke dokter lagi, hanya merutinkan produk-produknya. Jadi itu imunitas tubuhnya semakin bagus ibu. Jadi konstruktif, jangka panjangnya luar biasa ibu. Ya ini manfaat daripada madu itu seperti itu, luar biasa sekali. Terus ibu di sini ada apa lagi? Ya kenapa Rasulullah sehat? Tidak terdengar penyakit kolesterol, betul kan? Pengentalan darah, karena Rasulullah konsumsinya minyak zaitun, minyak yang diberkahi. Minyak zaitun itu membersihkan darah, membersihkan urin dalam darah biar ibu merasa kurang, membersihkan kolesterol dalam darah biar tidak stroke, membersihkan gula dalam darah biar tidak diabetes. Itu zaitun. Kalau anak-anak ibu susah makan, nggak usah dikejar-kejar, kasih Esrabun, karena di sini ada zaitun. Gitu ibu. Ya, itu udah teori Allah lagi ibu di dalam Al-Quran. Zaitun itu dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 20 penambah selera makan. Nah, ini Pak Jamal juga ya Pak punya testimoni teman beliau di Padang 3 Siliwangi, karena beliau tugasnya di sana. Ya, Sabtu libur ya Pak berbagi seperti ini. Namanya Mas Tri. Ya dari Semarang ibu, anaknya susah makan, berat badan kurang katanya, sering sakit, sudah dikasih nutrisi yang 200.000 nggak ada perkembangan. Oleh beliau disarankan ini Esrabun. Alhamdulillah ibu perkembangannya luar biasa, sampai ngundang juga ke saya ke perumahan Ranca Ekek, pengen tahu tentang manfaat produk AMI. Jadi insya Allah ini nutrisi yang sangat bagus untuk anak-anak kita.
Gak usah dikejar-kejar kalau susah makan. Ada Pak Tantan, kepala MTS Al Muawanah di Cilame, ibu ya, apa perbatasan Bandung Barat Cimahi. Itu ngasih testimoni, Pak, keren extra food teh, kumaha itu Pak, eta anak saya diberi mulai makan teh ku hidung budak gitu kan. Ayeuna mah bangun tidur teh nyungkeun kuat gitu. Itulah ibu kalau susah makan dengan extra food ini luar biasa. Terus di sini ibu, kenapa Rasulullah tidak terdengar penyakit-penyakit pernapasan, apalagi sekarang musim corona gitu bu ya, atau penyakit emfisema, pneumonia, faringitis, sinusitis, bronkitis, kafe gitu kan, ya, terus apa flu, batuk, karena Rasulullah konsumsinya raja obat, yaitu habatus sauda. Jadi di sini ada habatus sauda. Habatus sauda itu mengandung obat untuk semua jenis penyakit kecuali kematian. Habatus sauda itu ibu disebutnya master of hormon, rajanya hormon. Kalau hormon di tubuh kita seimbang akan berfungsi seluruh organ tubuh kita. Jadi itu ibu, kalau kita ingin tadi mendapatkan kesehatan sebagai bekal berjuang di muka bumi, ibu sehat itu. Ya, jagalah kesehatan itu, ikuti Rasulullah. Karena Rasulullah sakitnya cuma 2 kali, membuktikan seperti itu. Sekarang faktanya, katanya dunia kedokteran semakin modern. Betul? Dunia kedokteran semakin canggih, tapi tidak hubungannya di masyarakat, kok banyak masyarakat yang sakit. Betul kan? Iya. Ibu nggak percaya, main ke rumah sakit. Banyak, dan penuhnya rata-rata umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu sudah meninggalkan pola makan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, harusnya madu dikonsumsi ibu. Kita kalah oleh Lionel Messi. Tahu kan Lionel Messi? Pemain sepak bola ya bu? Ya, saya ibu-ibu aja pasti tahu gitu kan. Itu Lionel Messi itu muslim atau non muslim? Non muslim, tapi tiap kali konsumsi zaitun 2 kali bu. Ya, maka umat Islam selalu ada ramah ada gitu ibu, makan teh asal daya asal enak di mulut dan enak di perut, tidak memperdulikan kepada tubuh. Baru ibu udah stroke baru sadar. Stroke itu ibu 86% akibat kolesterol. Kata dokter Sutarto ahli stroke di RSM Jakarta, 75% akibat darah tinggi. Kenapa kok banyak yang kolesterol tinggi? Dan kita mau makannya asal enak di mulut dan enak di perut, tidak peduli hawa nafsu yang diikuti. Itu akhirnya banyak yang sakit. Ya, kenapa ibu umat Islam banyak yang sakit? Ya seperti itu faktanya, betul kan? Ya, coba ibu coba ibu lihat kalau di supermarket jarang kita melihat orang-orang non muslim, betul kan? Ya, kebanyakan siapa? Kebanyakan umat Islam. Betul kan? Kalau saya di Cianjur lagi beli pisang gitu ya, kalau paling saya jajan itu mah pisang gitu ya, ubi, buah-buahan aja gitu, pepaya dan sebagainya. Mohon maaf itu. Ya, mata sipit pakai salib, celana segini salah rehat, dan dibeli teh cau. Monyet ge salah rehat mau cau mah ini. Enggak aya monyet di rumah sakit terus. Iya, kalau sekalinya tinggi ibu monyet ya. Ibu-ibu ayeuna mah atuh da punten gitu ya. Anu teh terkena kasindirannya. Makanan terhebat terbaik untuk bayi yaitu ASI digetik rasa susu formula. ASI mah ibu nutrisi terhebat terdasar di muka bumi. Ya, sampai Rasulullah disusukan ke orang lain. Ya, coba makanan tambahan ibu sekarang apa untuk anaknya? Apa coba bu? Nah, gitu kan? Ya, orang-orang tua dulu anak 6 bulan kesini dikasih makannya apa anak-anak? Pisang, cau, terus matak salah rehat. Matak ayeuna mah seueur kasus anak-anak ayeuna 8 bulan can berdiri 1 tahun can jalan. Anak-anak dulu mah 9 bulan itu sudah berdiri ya terus deh. 1 tahun terus jalan dan dipasihan makanan ahli surga, yaitu makanan cau dalam Quran surat Al-Waqiah ibu tuh. Maka dina buku dokter terbaik adalah tubuh kita sendiri. Tadi dina buku eta teh belajar cenah ti hewan hayang sehat mah. Tuh tinggali ucing, kalau sakit teh ibu puasa. Teu makan ucing. Sok ibu kalau ucing sakit, kasih ibu makanan paling enak, enggak akan dimakan. Betul kan? Nah, ibu punya ya kucing, nah tuh kata ibu iya. Tahu yang sehat salah satunya belajar teh hewan. Tinggali monyet cara rehat nuang cau. Namun monyet dan nuang cau pinuh rumah sakit tidak. Nah, secara ilmiah gimana ibu? Jadi monyet ibu kan bubulantungan terus deh. Tak ukur muntang pageh butuh zat namanya kalium. Untuk memegang yang kuat ke pohon butuh zat kalium. Kudu teu si otot nanti ibu si daging nanti kudu kontraksi teh teh. Nah, supados otot kuat itu teh butuh zat namina kalium. Tadi napi sampai kaliumna tinggi. Maka di kurikulum sepak bola dunia standar IPA wajib makan pisang atlet main bola di sekolah sepak bola minimal sehari 2. Gitu bu. Anak-anak dulu mau berdiri itu ibu, anak-anak kalau mau berdiri itu otot yang bekerja otot paha teh kudu teu sih.
kontraksi ke ngangkat beban jadi berdiri. Dan kontraksi mah nalung puyuh, nah supaya dia kontraksi dia pasihan calu tepuk tangan untuk calu. Ya, jadi gitu ibu ya, herbal sunnah dengan herbal tradisional Nusantara. Upami orang sehat. Ingat itu kunci di otak bawah sadar ibu sehatnya bakal berjuang, bakal berjihad dan jihad di muka bumi lain perang wae. Ibu melayani suami, mendidik anak,